Baik, teman-teman sekalian yang pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran online advertising pada pemasaran eksis. Oke, peran periklanan online pada pemasaran produk eksis. Apakah dengan mengiklankan suatu produk secara online, maka akan meningkatkan pertumbuhan penjualan atau tidak? Ya, maka akan meningkatkan profitabilitas usaha atau tidak? Atau justru sebaliknya, ya, dengan periklanan secara online justru ya penjualan tidak bisa meningkat. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang peran online advertising pada pemasaran eksis. Terusan ini telah diteliti oleh Devita Eka Santi dari Universitas Indonesia. Untuk kemudian juga telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Komunikasi. Oke, Jurnal Ilmu Komunikasi volume 6 nomor 1 April 2020. Baik, kita mulai. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang kita pahami bahwa dunia pemasaran saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Ya, strategi model bisnis yang bisa dipilih untuk memperkenalkan produk atau jasa yang kita miliki telah berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi telah memicu ya inovasi-inovasi tidak henti yang memunculkan kecepatan pengenalan dan promosi suatu usaha. Idealnya, suatu usaha itu mampu memasarkan produk dengan baik untuk kemudian bisa dikenal oleh masyarakat, namun dengan biaya yang murah, ya, dengan strategi promosi yang murah. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan inovasi dari pemasaran yang dilakukan secara online. Contoh kasus produk eksis. Pendahuluan, perkembangan teknologi saat ini menjadikan internet sebagai salah satu sumber konsumsi informasi yang cukup besar. Ya, sumber konsumsi informasi tidak hanya cukup sebenarnya, yang sangat besar. Ya, pengetahuan itu sudah sangat berlimpah kita dapatkan dari mesin pencari Google. Ya, kita tidaklah terlampau kesulitan ketika berlayar di dunia internet, ketika surfing, browsing, berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk mempromosikan usaha kita itu akan mudah kita dapatkan apabila kita tahu caranya. Munculnya internet telah secara dramatis mengubah pola preferensi mencari sumber informasi. Ya, kita tidak perlu lagi ya mencari informasi di tempat lain hanya dengan modal telepon pintar kita, maka kita bisa mendapatkan berbagai data dan informasi untuk digunakan meningkatkan produktivitas usaha yang kita miliki. Kita bisa dengan mudah memasang iklan ya, dengan tarif tertentu. Kita bisa dengan mudah mempromosikan usaha kita melalui media sosial, melalui marketplace, melalui aplikasi, baik aplikasi Android ataupun aplikasi yang berbasis iOS. Nah, hal inilah yang memang mutlak harus dilirik oleh para pengelola usaha ya, atau oleh para calon-calon pengusaha ya, untuk mereka juga wajib memiliki pengetahuan yang mumpuni ya untuk mempromosikan usahanya secara online. Di sini dikatakan sumber-sumber informasi yang secara tradisional populer seperti surat kabar,
majalah, TV secara bertahap digantikan oleh sumber-sumber internet. Nah, ya. Sumber-sumber informasi seperti surat kabar, media cetak ya, majalah, TV, media elektronik. Nah, itu secara bertahap digantikan oleh media internet. Salah satu fungsi dari internet adalah menjadi media periklanan tanpa menghabiskan banyak biaya. Ya, menjadi media periklanan tanpa menghabiskan banyak biaya. Kita tahu bahwa pengguna katakanlah Facebook itu seluruh dunia itu sudah hampir separuh penduduk dunia telah memiliki akun Facebook. Ya, kalau penduduk dunia itu ada 5 miliar, maka lebih dari 2 miliar itu telah memiliki akun Facebook. Dan juga sama, ya, pengguna internet di Indonesia pun juga sangat berlimpah. Ya, hampir 70-80% penduduk Indonesia telah memiliki akses internet. Nah, di sini merupakan pangsa pasar yang besar yang bisa digunakan oleh para tenaga pemasar ya untuk mereka berusaha ya mempromosikan produk-produk yang dimiliki secara online. Perkembangan dan jumlah pengguna internet yang terus bertambah dari tahun ke tahun menjadikan internet menjadi salah satu alat untuk komunikasi, untuk hiburan, untuk edukasi, dan untuk penjualan elektronik. Nah, ya, ada 4 di sini dikatakan. Untuk media komunikasi antar teman, ya, membangun jejaring sosial, untuk hiburan, ya, kita ingin refreshing, ya, kita ingin menonton YouTube, ya, kita ingin mencari data seputar ya destinasi wisata yang murah dan dekat, ya, melalui media internet lah, ya, edukasi, kita ingin mencari pendidikan, ya, melalui buku-buku elektronik yang gratis ataupun yang berbayar, kita bisa pilih, ya, tidak lagi harus ke perpustakaan, namun kita bisa menemukan buku-buku bagus melalui perpustakaan nasional, ya, Perpusnas, yang juga semuanya bisa di-download secara free melalui akses internet. Sini juga terakhir penjualan elektronik. Nah, jadi atas dasar ini maka potensi yang begitu besar haruslah kita manfaatkan. Sama juga dengan saat ini, ya. Ketika terjadi pandemi COVID-19, maka metode pembelajaran itu dirubah dari metode tatap muka menjadi metode pembelajaran online. Ya. Belajar dari rumah, sekolah dari rumah, ya. School from home. Melalui media internet. Ya. Dijebatani oleh media internet. Nah, jadi kita memang harus sangat cepat mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga kita bisa bertahan. Ya. Tanpa itu nggak bisa. Ya, tanpa kecepatan adaptasi, ya, tanpa kita belajar untuk mengupgrade pengetahuan yang kita miliki, maka ya kita akan ketinggalan. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk menambah pengetahuan yang kita miliki, ya, sehingga kita bisa mengimplementasikan teori-teori yang didapat dari perkuliahan untuk kemudian kita laksanakan, kita actionkan di dunia nyata. Selanjutnya, di dalam dunia bisnis internet sudah, ya, di dalam dunia bisnis internet, ya, maaf, di dalam dunia bisnis, cara berbisnis awalnya secara tradisional telah berubah menjadi digital. Ya, cara berbisnis yang awalnya tradisional telah berubah menjadi digital. Menurut Silk et al. Pada tahun 2001, internet adalah media yang digunakan sebagai ya tempat beriklan. Ya, media yang digunakan sebagai tempat iklan. Banyak perusahaan sudah menggunakan internet untuk mengiklankan produk dan jasa mereka. Nah, kita juga sama. Ketika kita memiliki usaha, maka ya kita promosikan.
ya usaha yang kita miliki, jasa yang kita punya secara online. Agar online di luar sana mengetahui dan mengenal bahwa kita sedang menjalankan bisnis tersebut tanpa perlu repot-repot kita mencetak flyer, ya, mencetak brosur, mencetak pamflet, ya, memasang di billboard yang sewanya mahal, ya, dan seterusnya. Semua bisa diminimalkan pengeluaran tersebut melalui pemasaran secara online. Internet juga dianggap sebagai saluran pemasaran langsung yang paling signifikan untuk pasar global. Sehingga perusahaan mengeluarkan biaya cukup besar untuk membangun iklan di internet sebagai bentuk investasi mereka. Nah, jadi mereka pasang media-media iklan di website yang trafficnya sangat tinggi. Mereka pasang iklan-iklan di sosial media yang memiliki jumlah akun ya, atau jumlah anggota yang paling banyak. Katakanlah di Facebook atau Twitter atau Instagram. Mereka pasang iklan di sana, ya. Mereka memasang iklan di channel-channel YouTube yang memiliki kunjungan paling besar, ya, sehingga bisa viral iklan tersebut. Ya, diharapkan iklan tersebut bisa ditonton oleh orang banyak. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan penting bahwa kita bersama-sama untuk belajar, ya, bagaimana cara mengoptimalkan internet. Bagi yang telah pandai, bagaimana cara berinovasi, ya, sehingga promosi yang kita lakukan tersebut tepat sasaran, ya, sehingga promosi yang kita lakukan tersebut tidaklah menjadi sia-sia, ya, karena masih sedikit, ya, produk yang dibeli. Makanya harus ada kreativitas dan inovasi sehingga akan menciptakan daya tarik. Kemudian internet yang terus tumbuh menjadikan para pengiklan semakin tertarik untuk menjadikan media ini, ya, menjadi lebih memiliki daya jangkau yang luas, ya, memiliki cakupan yang lebih global. Kemudian dalam konteks display ads, terdapat studi mengenai dampak dari terpaan iklan online melalui tingkah laku, kesadaran merek, jangka panjang, dan keputusan pembelian kembali. Nah, ya. Jadi ada display iklan. Sehingga ketika kita mengunjungi official website perusahaan A, perusahaan B, ya, yang mengupdate informasi berita-berita terkini seputar Indonesia, ya, seputar provinsi A ataupun provinsi B, seputar politik, dan seterusnya. Nah, kita bisa memasang iklan pada situs tersebut. Memasang iklan pada app yang diinstal di Android atau iOS. Dengan harapan mereka suatu saat akan tertarik membeli produk yang kita miliki melalui konsistensi iklan yang kita pasang. Dia akan terus berulang, ya. Jadi kekuatannya ada di repetition, ya, di pengulangan. Ketika kita mengulang kembali, maka akan terbangun image bahwa ketika kita ingin membeli produk kopi, katakanlah, maka kita ingat produk ini. Ketika kita ingin membeli produk elektronik, laptop, maka kita akan teringat produk ini. Kenapa? Karena telah berulang-ulang terus-menerus, ya, diiklankan. Sehingga diharapkan alam bawah sadar konsumen atau masyarakat itu sudah terbentuk, ya, ketika mengingat produk ini, maka yang ingat adalah ini. Nah, seperti itu. Dengan kemajuan yang cukup pesat dalam industri komputer, banyak perusahaan menjadikan internet sebagai bagian dari bauran media periklanan untuk mengambil keuntungan dari teknologi online. Ya, ya. Jadi juga kita sudah wajib memaksakan diri kita untuk bisa familiar dengan dunia internet, ya. Untuk bisa memahami, tidak hanya memahami saja, juga bisa menggunakan
Sehingga kita bisa banyak berinovasi. Kecepatan itu harus kita miliki. Duchovny pada tahun 1996 menyebutkan bahwa internet telah menjadi platform periklanan yang populer. Karena pemasar menemukan bahwa internet memiliki kontrol dan fleksibilitas yang lebih besar atas materi iklan. Nah ya, karena ya bisa terus dipasang 24 jam non-stop. Pengguna dari seluruh dunia bahkan bisa juga melihat ya, iklan tersebut. Kalau dia tertarik, dia bisa mengklik iklan tersebut. Ya. Dan terakhir harapannya iklan tersebut bila terisi produk atau jasa ya bisa dipesan oleh konsumen. Mereka bisa menciptakan testimoni yang bagus ya untuk meningkatkan image perusahaan, meningkatkan image usaha. Brand manajemennya akan meningkat melalui customer view yang menyatakan kepuasan. Nah, itu ya dampak lanjutan sebagai akibat pemasangan iklan yang dilakukan secara online. Kemudian, dengan meningkatnya popularitas periklanan online, area kritis dalam penelitian internet akan menentukan efektivitas atau tidak efektif dari iklan secara online. Sering dikatakan bahwa tidak bisa juga serta-merta apabila kita memasang iklan di internet, maka serta-merta sales growth kita, ya, pertumbuhan penjualan kita akan meningkat. Tentu tidaklah semudah itu. Ya, dibutuhkan kreativitas, ya, dibutuhkan inovasi, dibutuhkan pemasangan iklan yang bisa memicu orang untuk melihat. Nah, ya. Katakanlah iklan-iklan yang bombastis, ya, sehingga orang itu tergoda untuk melihat, untuk kemudian mereka diharapkan tertarik untuk membeli. Oke. Axis merupakan salah satu produk telekomunikasi dari XL, Axiata, di mana Axis kembali diluncurkan pada 30 Maret 2015 dengan menyediakan fasilitas telepon, data internet, dan SMS untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini. Nah, jadi perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga salah satunya XL Axiata, mereka tentunya ya telah melirik pangsa pasar online untuk digunakan sebagai sarana mempromosikan produk yang dimiliki. Salah satunya adalah produk Axis. Nah, keberhasilannya akan muncul apabila produk tersebut memiliki kualitas yang baik, memiliki mutu dan nilai jual yang setara dengan harga yang ditawarkan. Nah, ini menjadi faktor vital untuk mereka perhatikan. Oke, saya kira lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi di sini dikatakan bahwa digital campaign youth marketing communication axis dan marketing communication axis juga menambahkan fungsi dari masing-masing platform yang digunakan oleh Axis. Fungsi dari masing-masing platform yang digunakan oleh Axis. Ya, jadi memang apa saja platform-platformnya, yaitu Twitter, Instagram, ya. Jadi mereka memasukkan ke sosial media atau sosial app. Lalu YouTube dalam bentuk video. Terus dalam bentuk aplikasi game yang kita appear di game-game yang punya inventory ads. Nah, kalau pernah dengar rewarded video, ketika kamu nonton iklan terus, nanti dapat poin atau koin untuk game itu. Nah, ini jadi mereka juga memasang advertising bahkan ketika user memainkan game, muncul ad-nya. Nah, ya. Pada pembukaan muncul apps atau ketika tengah-tengah permainan akan muncul apps. Nah, itu ya sebagai
salah satu target mereka menyasar pangsa pasar milenial, Z generation, untuk kemudian diharapkan akan tercipta pelanggan-pelanggan yang loyal. Online advertising lebih menarik untuk konsumen karena para pengiklan fokus pada mereka untuk menyesuaikan minat yang sebelumnya. Nah, jadi mereka minatnya kemana? Mereka minat ke produk pendidikan, produk kuliner, produk hiburan, atau yang mana? Nah, jadi pangsa pasar ini, produk yang akan ditawarkan ini juga harus bisa menyasar secara spesifik, ya. Siapa yang akan dilirik sehingga bisa tepat sasaran. Oke, jadi ini tinjauan pustaka, saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan. Kita langsung pada kesimpulan saja. Ya, ada CEO, ya. Sosial media, nah ini ya saya katakan juga Twitter, Facebook, IG, Pinterest. Kesimpulan. Nah. Oke, kita naikkan lagi. Sebagai salah satu perusahaan operator seluler di Indonesia, Axis melakukan kegiatan online advertising untuk ya melihat perkembangan, karena melihat perkembangan saat ini di mana teknologi digital semakin pesat berkembang. Nah, hasilnya adalah kita lihat Axis melakukan beberapa jenis online advertising mulai dari SEO, SEM, media sosial, dan placement banner. Hal ini dilakukan untuk mencapai target market Axis yang sudah diterapkan dari awal. Nah, jadi ya mereka juga dan tentu kita juga harus telah berinisiatif ya untuk menggunakan fasilitas online dalam mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki. Baik, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.